udah bisa checklist ya, Coach Wardi ya. Tadi dari 8 item yang disampaikan oleh Coach Wardi, apa sih yang dimaksud dengan murah hati? Kalau 8-8-nya itu ada di dalam diri kita, berarti kita bisa klaim nih diri kita ini murah hati ya. Tapi kalau masih ada yang belum, Amin. berarti masih banyak space untuk perbaikan ya Coach ya. Dan Iya. Coach, kita kan tahu bahwa murah hati itu baik ya secara umum ya. Nanti mungkin bisa kami bisa dijelaskan lebih lagi untuk manfaatnya murah hati. Tapi yang sekarang mau ditanyakan tuh kenapa sih Coach kok kita nih susah banget ya menjadi murah hati? Maksudnya apa penyebabnya kok kita nggak bisa murah hati gitu? Bisa Eh, dijelaskan? iya, jadi seperti tadi kita lihat ada 8 item, sebenarnya kalau sepintas murah, gampang aja ya. Tetapi ketika melakukannya itu tidaklah semudah yang kita pikirkan ya, yang kita nanti alami. Nah, tentu kita tahu, sekarang kita belajar seperti yang tadi Sis Melda tanyakan, apa sih penyebabnya kita sulit bermurah hati? Ya, saya coba kumpulin juga supaya kita bisa mengerti, supaya kita tidak terjebak ya. Jadi intinya kita mau tahu apa penyebabnya kita sulit bermurah hati supaya kita tidak terjebak di dalamnya dan kita bisa lepaskan diri kita. Nah, saya coba secara sederhana kumpulin beberapa ini ya. Nah, apa sih penyebabnya? Jadi pertama ya ini, tetap ya terbentuk oleh pola pikir untung rugi. Jadi ini penyebab yang paling sulit ya, pola pikir untung rugi. Jadi apa sih saya untungnya kalau menolong dia, mendoakan dia, memberkati dia, mengeluarkan waktu untuk dia atau apa. Jadi pola pikir untung rugi. Ya tentu ini dia belum pikirkan dari sisi Tuhan ya. Jadi ini secara umum, secara dunia, ya kita melihatnya bahwa terbentuk oleh pola pikir untung rugi. Nah, ini yang harus kita hilangkan dari pikiran kita untung rugi. Jadi selalu ini yang jadi penyebabnya ya. Kenapa orang sulit bermurah hati? Nah, nextnya apa? Tentu pengaruh duniawi, individualistis ya. Jadi kita hidup saat ini di dalam dunia yang begitu terbuka, medsos menyerang kita ya. Selalu pengaruh dunia ini akan membuat kita sulit bermurah hati ya, karena pola-pola hidup yang ditawarkan dunia saat ini begitu menggoda, kemudian cara-cara dunia, cara apa yang lihat kita tipu menipu ada dalam dunia, jangan-jangan saya dikerjain atau apa. Jadi pengaruh duniawi ini besar sekali pengaruhnya sehingga orang makin sulit bermurah hati. Selain pola untung rugi, apa sih untungnya ya? Kemudian duniawi ini yang mempengaruhi sangat besar dalam hidup kita. Kemudian budaya kalah menang ya. Jadi saya coba kumpulin ternyata budaya kalah menang ini juga sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Ya, karena kita ingin lebih menonjol. Kita ingin lebih dikatakan berprestasi. Jadi jangan sampai kalau saya terlalu bermurah hati, saya akan habis. Saya akan kalah terus. Nah, dia akan hati-hati sekali ya. Jadi ini yang menjadi penyebab-penyebabnya. Nah, firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita di 1 Korintus pasal 3 ayat 3 dikatakan demikian ya, saya bacakan saja. Karena kamu masih manusia apa? Duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati, ya ini membanding-bandingkan ya untung rugi atau apa ya, dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi ya. Jadi saya ada garis bawahi 3 di sini. Tuhan mengingatkan, kamu itu masih manusia duniawi. Hati-hati loh. Jikalau kamu masih ada iri hati, perselisihan, bukan hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu masih hidup secara manusiawi. Nah, ini persoalannya kita penyebab-penyebab orang sulit bermurah hati karena kita tanpa sadar ya, walaupun kita sudah ditebus di dalam Yesus Kristus dan kita dijadikan ciptaan yang baru, kita sudah diampuni dosa-dosa kita, kita sudah dikuduskan, disucikan, tetapi kita karena ada di dalam dunia tanpa sadar ya, kadangkala masih hidup secara manusiawi ya. Dan ya itu tidak salah sih, karena kita memang manusia ya. Bahwa kita, tapi di sini yang Tuhan mau ingatkan bahwa harusnya kamu berbeda. Walaupun kamu masih manusia di dalam dunia ini, tetapi kamu punya status itu berbeda ya.
Kita punya pengharapan, kita punya masa depan, kita punya satu dunia yang sudah menantikan kita bersama Tuhan. Nah, harusnya ini yang tidak terlalu mengganggu, kita punya pola-pola bertingkah, pola-pola gaya hidup kita, sehingga kita bisa masuk ke dalam murah hati. Nah, ini salah satu penyebab-penyebabnya ya, kenapa kita sulit bermurah hati. Nah, next-nya adalah mempertahankan hidup, yang bertahan hidup, survival. Jadi rata-rata itu manusia punya insting ya untuk bertahan hidup. Jadi aku yang harus hidup. Contohnya kalau seperti waktu awal-awal COVID ya, dibilang akan terjadi isolasi. Wah, semua supermarket diserbu ya. Kemudian ketika waktu itu ada COVID, kemudian susu beruang itu, wah rebutan ya, beli semua. Jadi tidak mau tahu orang lain ada atau enggak, pokoknya gua yang hidup. Gua yang harus hidup duluan. Nah, itu survival ya. Jadi bertahan hidup itu manusia punya insting semua itu, dan itu yang kadangkala orang sulit bermurah hati karena kita tahu tadi bahwa murah hati itu kan berkorban ya, berkorban, bahkan dirinya juga harus serahkan ya. Jadi ini tidak gampang. Nah, ini penyebabnya. Kemudian nextnya apa? Karena kita di dalam dunia ini yang tadi saya katakan itu selalu mengejar prestasi dan persaingan. Kita juga sudah pernah apa yang didiskusikan mengenai prestasi persaingan di Meaningful Life. Nah, ngejar prestasi tidak masalah persaingan, tetapi gara-gara ini kalau kita tidak hati-hati, kita akan sulit bermurah hati. Dengan mengejar persaingan itu prestasi, bahkan kita bisa cenderung sangat duniawi, kita bisa siku kanan, siku kiri, ya bahkan kita bisa menjatuhkan orang lain tanpa kita sadari. 2 minggu lalu ketika kita berbicara iri hati, kita angkat satu kasusnya Rudolf ya, yang begitu berdarah dingin membunuh Ica, dan kemudian dia membunuh 3 orang. Ya itu karena juga persaingan. Persaingan dia dengan temannya bisnis, kemudian dia merasa dicurangi, padahal ini teman satu kelompok sel, kelihatannya begitu. Dan kita tahu Rudolf ini kan orang yang sangat mengerti firman Tuhan, bahkan dikatakan udah berkhotbah ya. Wah, sangat memprihatinkan ya. Tetapi karena persaingan di dalam bisnis sama temannya, kemudian dia merasa dicurangi, kemudian dia merasa kok teman-temannya kok lebih memihak ke arah sana. Akhirnya dia muncullah bukan cuma tidak bisa murah hati, itu sakit hati, kebencian itu lebih parah lagi ya. Nah, itu sampai bisa membunuh. Nah, kalau orang udah yang gitu, kita nggak usah bilang murah hati lagi. Itu karena kebencian, iri hati yang menguasai. Nah, tentu ini yang kita harus hati-hati sekali ketika kita mengejar prestasi. Kita boleh mengejar prestasi. Ya, persaingan itu biasa untuk kita meningkat, tetapi bukan menjatuhkan orang lain, bukan mencemburui orang lain, bukan merusak orang lain, tetapi bagaimana kita bisa melihat diri kita sendiri, meningkatkan kemampuan-kemampuan kita, skill-skill kita, kita punya potensi-potensi. Nah, itu sebenarnya ya. Jadi penyebab kenapa orang sulit bermurah hati karena ini juga. Karena dunia dan kita juga dibentuk dari orang tua ya, harus nilainya bagus. Ya, nilai angka-angkanya bagus, kalau bisa dapat cum laude, itu kan prestasi persaingan ya. Kadang-kala membanding-bandingkan yang saya katakan 2 minggu lalu. Nah, ini yang membuat kita sulit bermurah hati. Kemudian nextnya ada adanya kepentingan tertentu dalam kehidupan kita. Ya, kepentingan-kepentingan yang sudah kita taruh di bawah alam sadar kita ingin ada, ini mungkin ada hubungannya dengan goal setnya, goalnya ini ya apa. Nah, ini kita juga harus hati-hati sekali dengan tujuan-tujuan yang kadang-kala membuat kita tidak bermurah hati. Makanya kita harus cocokkan dengan apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, firman Tuhan mengingatkan kita begini, Yakobus pasal 2 ayat 4. Bukankah kamu telah membuat pembedaan, perhatikan ya, membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dalam pikiran yang jahat. Nah, ini juga yang membuat kita sulit bermurah hati. Ya, karena kita udah di dalam hati kita sudah membuat pembedaan-pembedaan dan kemudian sudah ada satu judgment. Ya, pikiran yang jahat mau begini, begini, begini. Nah, itu sangat
berbahaya sekali ya. Jadi ini firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita, dan inilah juga yang terjadi dalam kehidupan Rudolf. 2 minggu lalu kita sudah diskusikan, karena iri hati cemburu akhirnya dia membunuh ya. Kemudian kita lihat juga tidak pernah mengalami dan merasakannya. Kenapa orang itu sulit bermurah hati? Karena dia tidak pernah mengalaminya atau merasakannya. Ini yang masalah. Ya, jalan kehidupannya dia tidak pernah merasakan orang-orang sekitarnya bermurah hati. Nah, ketika orang itu bisa merasakan murah hati, dia juga akan melakukan hal yang sama. Saya contohkan daerah-daerah yang pernah bencana alam itu, ketika orang-orang luar datang menolong mereka bencana alam, itu orang-orang yang ditolong itu ketika dia mendengar suatu hari kemudian ada bencana di daerah lain, itu umumnya mereka itu yang tergerak untuk datang menolong. Karena mereka pernah merasakan orang bermurah hati, memberikan makanan, menolong mereka, memberikan air bersih, membantu mereka membangun rumah, yang menolong yang terluka, segala macam ya. Jadi ini juga yang kenapa orang sulit bermurah hati, karena dia tidak pernah mengalami kemurahan hati orang lain dan merasakannya. Makanya kita perlu mengulurkan tangan kita. Nah, nextnya ini yang paling berbahaya, karena dia pernah ditipu, dibodohi, dan dimanfaatkan. Makanya dia tidak mau bermurah hati lagi. Nah, saya kasih sedikit gambaran mengenai, karena kita punya tema utama itu adalah iri hati dan murah hati ya. Nah, saya kasih satu flowchart ya. Kita harus hati-hati dalam kehidupan kita ya. Jadi, kita perhatikan mulai dari hati perasaan, termasuk pikiran ya di sini ya. Nah, di dalam hati perasaan kita itu apa? Nah, ini kita harus perhatikan apa yang selalu ada dalam hatimu, dalam pikiranmu, dalam perasaanmu. Saya tambahkan gitu ya. Nah, ini penting sekali untuk kita analisa. Apa yang selalu ada dalam hati, pikiran, perasaanmu. Karena itu selalu ada dua sisi ya dalam pikiran, perasaan kita. Nah, saya kasih satu gambaran begini. Batas kecenderungannya, kita mengarah ke kiri atau ke kanan. Nah, saya kasih gambaran bahwa yang ke kiri itu kurang lebih begini, hal-hal yang buruk, atau dengan kata lain hal-hal yang negatif. Negatif ya. Nah, kalau yang ke kanan itu adalah hal-hal yang baik. Ya. Nah, kita semua ini punya kecenderungan begini. Ya, dalam sisi manusia, kemanusiaan kita. Seperti Rasul Paulus katakan, ada keinginan berbuat, tetapi kadang-kala yang tidak baik yang dia lakukan. Jadi, ada pergumulan ya, biasa kita katakan pergumulan manusia Roma ya. Nah, yang buruk ini pasti banyak godaannya untuk melakukan. Jadi ketika untuk berbuat tidak baik itu godaannya besar sekali, gampang sekali. Tetapi berbuat baik ya, nah ini kita lihat pasti apa? Iri hati yang muncul. Ya, ya seperti kita katakan. Nah, kalau kita tidak kuat menghadapi godaan itu, kita akan iri hati. Membanding-bandingkan, mulai cemburu segala macam. Tetapi untuk berbuat baik, ya itu tentu ada cobaan-cobaannya juga, ya. Cobaan-cobaannya banyak, ya. Untuk berbuat baik kok begini ya, aku udah berbuat baik kok malah dikatain orang tidak baik, bahkan dicuekin orang, bahkan tidak di-appreciate, apa macam-macam. Jadi cobaan itu juga, berbuat baik atau berbuat yang positif juga ada cobaannya ya. Nah, tapi kita tahu itu pasti mengarah kepada murah hati. Kalau kita teruskan tanpa berhenti. Nah, kalau ke arah kiri, pasti kalau diteruskan, itu pasti munculnya iri hati. Nanti apa? Ya muncullah dosa, cemburu, pembunuhan, segala macam. Nah, kalau ke kanan, pasti kalau bertambah terus, itu kita akan murah hati. Ya. Nah, kalau ke arah kiri, pasti nanti ini apa? Yang kita dapatkan adalah frustrasi. Ya, itu kemudian kehancuran. Ya, contoh yang paling kita dapatkan baru-baru ini adalah Rudolf ya. Bagaimana kemudian dia membunuh dan pastilah dia juga pasti dihukum mati juga nanti ya, karena udah ditangkap ya. Nah, kalau kita ke area yang sini pasti adalah kepuasan. Dan apa yang kita dapatkan adalah kedamaian total. Ya. Nah, ini mungkin yang saya bisa share, mudah-mudahan ini bisa menolong kita bahwa hati-hati dengan diri kita, ada kecenderungan bahwa kita tidak ada yang imun. Saya katakan 2 minggu lalu imun bahwa kita tidak cemburu, iri hati. Itu ada, tapi kita harus lawan dia. Ya, murah hati tentu ada juga, tetapi mungkin juga skalanya masih kecil. Nah, kita harus kembangkan. Nah, sekarang pilihan ada di dalam tangan kita. Kita mau ke kiri atau ke kanan, ya. Itu mungkin si Smelda yang saya bisa share ya
Tuhan memberkati kita.